पैनिक मत हो, पैनिक हम मरने वाले हैं। Hai guys, welcome back di Inmovie Channel. Ada 4 pasang kelompok gokil dengan profesi yang berbeda, sama-sama memburu sebuah harta rampasan ilegal. Mereka adalah Afinis dan Bindu, pasangan yang sedang bertengkar dan akan bercerai. Kemudian Lalan dan Jinggur, petugas pemadam kebakaran yang suka korupsi. Dan kakak beradik yang bernama Aditya dan Manaf. Mereka selalu saja bertengkar dan berselisih. Yang terakhir, mereka adalah penjahat yang asli, Gudu dan Johnny. Asli sih, film ini benar-benar membuat aku ngakak karena film ini bergender komedi. Jadi film ini berjudul Total Damal yang dirilis pada tahun 2019. Nama asli pemerannya ada di deskripsi ya. Sebenarnya semua ini tentang petualangan gila mengenai uang rampasan ilegal. Bermula dari pria bernama Gudu yang merupakan penjahat kecil-kecilan bersama dengan kawannya Johnny. Saat ini Gudu dan Johnny mendapat info bahwa sejumlah uang besar sedang ditukar di kamar hotel. Karena penjagaan yang ketat, Gudu mengambil jalan pintas yang membuat Johnny senam jantung. Udah gitu, sempat-sempatnya si Gudu ini meminta selfie dulu dalam kondisi yang menegangkan. Rupanya tali putus dan membawa mereka jatuh tepat di hadapan uang yang mereka incar. Awalnya Gudu dengan beraninya masuk dan menampar seorang bos yang rupanya seorang komisaris. Mengetahui hal itu, nyali Gudu pun langsung menciut. Gudu pun menyuruh komisaris untuk melihat ke belakang dan langsung menendang pantatnya. Kemudian melemparkan koper yang berisi uang ke bawah yang diterima oleh Pintu, temannya yang menunggu di bawah. Tapi saat Gudu dan Johnny berhasil kabur, Pintu datang dengan mobilnya dan melewati mereka berdua begitu saja dengan membawa uang itu kabur. Di sisi lain, sepasang suami istri bernama Afinas dan Bindu sedang mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Percecokan di antara keduanya pun tak henti-henti, sehingga membuat si Pak Hakim sangat pusing. Karena saking pusingnya Pak Hakim, perceraian itu pun disetujuinya. Namun Pak Hakim meminta mereka berdua untuk membicarakan hal ini dulu pada anak mereka sebelum bercerai, dan mereka berdua pun setuju. Ini adalah Lalan dan Jinggur, petugas kebakaran yang doyan suap. Ada 3 orang yang harus mereka selamatkan dalam kebakaran. Dalam kondisi genting, Lalan sempat-sempatnya melelang keselamatan mereka. Siapa yang memberikan uang lebih tinggi, maka dialah yang akan pertama kali diselamatkan. Namun saat Lalan akan menolong satu orang yang akan membayarnya tinggi dan akan melompat, tiba-tiba dia berpindah ke sebelahnya untuk menolong orang yang akan membayarnya jauh lebih tinggi dari yang pertama. Karena itu, orang yang pertama tadi akhirnya terjatuh begitu saja. Rupanya sang atasan pun datang dan tahu kelakuan Lalan dan Jinggur yang melakukan suap. Mereka pun akhirnya dipecat. Satu pasang lagi yaitu Adi dan Manaf yang sedang mencari pekerjaan pada Tuan Altaf, di mana saat itu Tuan Altaf baru saja datang dengan mobil antiknya yang penuh dengan sensor mesin. Alih-alih ingin pamer pada Adi dan Manaf, Tuan Altaf menyuruh mereka berdua untuk menendang pintu mobil, sementara satu tangannya diletakkan di pintu dan satunya memegang remote. Rupanya saat itu remote-nya tidak bekerja dan membuat tangan Tuan Altaf kejepit berkali-kali. Oke lah, saat itu ia berpikir ini salah remote-nya dan Tuan Altaf pun menerima Adi dan Manaf untuk bekerja di tempatnya. Singkat cerita, Tuan Altaf menyuruh Adi dan Manaf untuk membersihkan ruangan yang ada di situ. Alih-alih dibersihkan, justru semua barang menjadi berantakan dan itu membuat Tuan Altaf sangat-sangat murka. Saking murkanya, Tuan Altaf pun mengambil senjata dan akan menembak mereka berdua. Tapi justru dia sendiri yang terpental. Adi dan Manaf pun kabur membawa mobil unik Tuan Altaf. Cerita pun beralih ke Pinto yang sedang menanyakan paspornya untuk kabur dengan uang hasil rampasan tadi. Tapi Gudu dan Johnny menemukannya. Saat Gudu menanyakan uang itu pada Pinto, ternyata komisaris pun sudah ada di belakangnya. Sementara Pinto, ia pun langsung kabur, disusul dengan Gudu dan Johnny. Pinto kabur menuju sebuah bandara dan mengancam seseorang yang ia kira seorang pilot untuk menerbangkan pesawatnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia bukanlah seorang pilot, melainkan nama keluarganya pilot. Karena pilot itu tidak dapat mendaratkan pesawatnya, ia pun turun dengan terjun payung dan meninggalkan Pinto yang ketakutan. Mau tak mau, Pinto pun mengendalikan pesawat yang telah oleng dan hampir saja menyerempet
di atas mobil Lalan, juga mobil Adi dan Jinggur. Afinas dan Bindu juga mengumpat pintu saat pesawat itu hampir saja menyerempet di atas mobil mereka. Hingga akhirnya pesawat pintu pun terjatuh. 3 pasang orang ini pun memutuskan untuk melihat kondisi pintu yang ternyata masih hidup, guys. Pintu ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tak bisa. Melihat itu, Lalan langsung memukul dadanya layaknya ia memukul radio rusak di kampungnya. Tapi ajaib, Pintu langsung dapat bicara. Ia berkata pada mereka semua tentang uang rampasan itu. Pintu berkata alasan ia memberitahukan rahasia itu karena ia merasa ajalnya telah dekat dan uang itu tak ada gunanya lagi. Pintu melihat ada keserakahan yang sama dengannya yang ada pada diri mereka semua. Pintu melanjutkan bahwa uang itu ia simpan di lokasi rahasia yang berada di kebun binatang Janakpur. Di tengah-tengah hewan buas, ada sesuatu yang besar dan cantik berbentuk oke. Uang itu tersembunyi di dalam oke. Namun tiba-tiba Gudu dan Johnny datang. Gudu menyuruh Pintu untuk memberitahukan rahasia di mana uang itu. Pintu pun menyuruhnya untuk mendekat dan lebih dekat hingga cup, dan Pintu pun mati. Semua orang tertawa melihat adegan mesra itu. Gudu langsung marah dan menyuruh mereka semua untuk pergi saja. Namun 3 pasang orang ini mengancam Gudu akan melaporkan hal ini pada polisi. Karena tak mau dilaporkan, akhirnya si Gudu mau bekerja sama dengan mereka dan membuat kesepakatan. Siapa yang pertama kali sampai ke Janakpur, maka uang itu akan menjadi miliknya. Dan 4 pasang manusia serakah ini berlomba-lomba untuk sampai ke Janakpur, guys. Menurut kalian siapa di antara mereka yang sampai lebih dulu ya? Penasaran kan? Makanya tonton lanjutannya Tetol Damal bagian kedua next video supaya nggak ketinggalan, karena bagian keduanya bakalan tambah seru dan kocak. Kalian subscribe dulu deh dan aktifkan loncengnya.